Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Nuraini dengan NIM 240211090. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang dikutip dari buku Dr. Alo Liliweri. Nah, kalian penasaran gak sih dengan apa saja ciri-ciri komunikasi antar pribadi? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Manusia merupakan makhluk sosial dan pastinya membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam proses tersebut, kita pasti memerlukan yang namanya komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi sendiri memiliki pengertian komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka dan menghasilkan suatu timbal balik di dalamnya. Menurut Effendi, hakikatnya komunikasi antar pribadi dianggap sebagai jenis komunikasi yang paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, maupun perilaku manusia. Dalam prosesnya terjadi secara dialogis. Sifat dialogis ini ditunjukkan pada komunikasi verbal atau lisan dalam percakapan yang menampilkan reaksi timbal balik secara langsung. Jadi, komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga. Dan komunikator mengetahui dengan pasti apakah pesan-pesan yang dia kirimkan itu diterima atau ditolak, berdampak positif ataupun negatif. Oke, jadi ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang pertama adalah terjadi secara spontan. Wah, ternyata komunikasi antar pribadi juga dapat terjadi secara spontan ya teman-teman, di mana hal tersebut terjadi tanpa direncanakan atau tiba-tiba, dan hal ini bisa berupa perilaku verbal maupun non-verbal. Contohnya, bertanya alamat kepada seseorang yang ada di jalan. Nah, tentunya hal itu merupakan suatu reaksi spontan dalam diri kita, di mana ketika kita sedang dalam kesulitan saat mencari alamat dan hal yang terpikirkan dalam benak kita adalah bertanya kepada seseorang di jalan. Itu merupakan suatu tindakan spontan tanpa ada rencana sebelumnya. Yang kedua, ada komunikasi antar pribadi, masalah penetapan tujuan. Komunikasi antar pribadi juga ternyata dapat mengandung suatu tujuan yang tidak terdefinisi secara jelas, karena komunikasi sering terjadi secara spontan dan situasional, sehingga sulit untuk menetapkan tujuan spesifik di awal. Berbeda halnya dengan komunikasi kelompok, di mana jenis komunikasi tersebut biasanya sudah memiliki tujuan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu. Contoh dari komunikasi kelompok yang sudah tertata tujuannya adalah ketika ada jadwal kumpulan hima. Nah, ketika ada jadwal tersebut, tentunya mereka sudah mengetahui apa tujuan mereka dan apa yang akan mereka bahas pada perkumpulan itu. Seperti halnya mereka akan membahas mengenai program kerja yang akan datang. Nah, pasti ketika ada rapat ataupun diskusi, mereka hanya fokus terhadap tujuan yang mereka sudah tetapkan. Berbeda halnya dengan komunikasi antar pribadi, yaitu contohnya seperti ketika kita bertemu dengan teman lama di supermarket. Kita tidak merencanakan untuk bertemu, kita hanya bertemu secara kebetulan saat sedang berbelanja di supermarket. Dan komunikasi yang terjalin pun terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Ciri selanjutnya, komunikasi antar pribadi kebetulan dan identitas peserta kurang jelas. Ciri ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi tidak selalu dirancang dengan tujuan atau struktur tertentu, melainkan bisa terjadi secara alami ketika dua orang bertemu dan mulai bertukar pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu ada komunikasi antar pribadi bentuk akibat. Komunikasi antar pribadi mempunyai akibat yang disengaja dan tidak disengaja. Jadi, akibat yang dimaksud di sini adalah timbal balik dari proses komunikasi antar komunikator dengan komunikan. Nah, timbal balik atau akibat yang didapatkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya, kalian bertanya tentang maksud tugas yang diberikan dosen kepada teman. Nah, kalian akan memprediksikan teman kalian itu akan menjelaskan maksud tugas yang diberikan oleh dosen. Tetapi kenyataannya, teman kalian justru tidak mengetahui juga mengenai maksud dari tugas tersebut. Nah, berarti akibat yang ditimbulkan tidak sesuai dengan prediksi yang sudah kalian tetapkan. Selanjutnya, ada komunikasi antar pribadi berbalas-balasan.
Pada ciri ini, ketika komunikasi antar pribadi terjadi, pasti di dalamnya selalu berlangsung berbalas-balasan. Kondisi ini terjadi ketika percakapan berlangsung semakin serius dan frekuensi berbalas-balasan pun semakin tinggi, sehingga sulit mengetahui siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan. Hal ini merupakan ciri komunikasi antar pribadi yang proses pengiriman pesan dan umpan baliknya terjadi secara langsung, berbalas-balasan, dan berganti-gantian. Ciri selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi masalah jumlah orang, suasana, dan pengaruh. Jumlah minimal komunikasi antar pribadi melibatkan paling sedikit 2 orang. Jika hanya 1 orang itu disebut komunikasi antar personal ya teman-teman. Tetapi umumnya komunikasi antar pribadi terjadi antara 2 hingga 3 orang. Jika lebih itu cenderung masuk ke kategori komunikasi kelompok kecil. Lalu ada juga suasana. Dalam komunikasi antar pribadi biasanya akan menimbulkan suasana yang akrab dan hangat. Kedua belah pihak cenderung membuka diri, saling memperhatikan dan memahami keunikan masing-masing. Komunikasi antar pribadi juga memiliki pengaruh di dalamnya, yaitu efektivitas perubahan sikap komunikasi. Komunikasi antar pribadi sangat efektif dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku karena adanya kontak langsung dan umpan balik langsung. Pengaruh emosional juga menjadi salah satu ciri dari komunikasi antar pribadi, seperti suasana komunikasi yang positif, misalnya penuh keakraban dan empati dapat menurunkan ketegangan, mengurangi beban mental, dan meningkatkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika suasana negatif, maka dapat menimbulkan tekanan emosional, bahkan permusuhan. Setelah itu ada juga komunikasi antar pribadi masalah hasil. Komunikasi antar pribadi dapat dinyatakan sukses jika terdapat sebuah hasil yang maksimal dari komunikasi tersebut. Hasil yang diciptakan dapat berupa mengubah wawasan, perasaan, maupun perilaku. Setelah hasil, ada juga komunikasi antar pribadi lambang-lambang bermakna, di mana komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata atau verbal, komunikasi juga dapat menggunakan lambang-lambang pesan yang biasa disebut pesan-pesan nonverbal. Misalnya, mengacungkan jempol adalah lambang setuju. Fungsinya, lambang-lambang nonverbal itu membantu komunikator untuk menerjemahkan dan memperkaya variasi pesan agar mudah dimengerti oleh komunikan. Lalu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan berkomunikasi. Yang pertama, menyampaikan pesan. Nah, dalam menyampaikan pesan, kita juga harus mengetahui arti pesan yang disampaikan. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan kepada komunikan hanyalah omong kosong saja. Yang kedua, bagaimana menyusun pesan? Komunikator harus kompeten dalam menyusun pesan. Jadi, proses penyusunan pesan itu sangat bergantung kepada sejauh mana pengetahuan komunikator dalam menyusun pesan. Kita juga perlu untuk memperhatikan tata bahasa. Jangan sampai bahasa yang digunakan menyakiti ataupun menyinggung komunikan. Gunakan bahasa yang sopan, tertata, lalu kita juga perlu mengenal komunikan. Kita juga perlu mengukur pengetahuan komunikan. Jangan sampai ketika kita menjelaskan suatu hal menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, komunikan merasa bingung dengan pesan yang kita sampaikan. Jadi bahasa yang digunakan harus mengukur pengetahuan komunikan. Lalu kita juga perlu mengenal situasi dan konteks di mana saat kita sedang berkomunikasi, kita harus bisa membaca situasi yang ada. Ciri selanjutnya adalah memberi makna dan memahami informasi. Jadi maksudnya adalah komunikator seharusnya dapat selalu memberikan makna terhadap pesan yang ia sampaikan. Dan selain itu, komunikan juga harus dapat memahami informasi yang telah disampaikan oleh komunikator, agar komunikasi interpersonal yang terjalin dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Yang terakhir nih, ada memaknai pesan secara denotatif dan konotatif. Maksudnya adalah memaknai pesan secara denotatif itu berarti memahami arti kata sesuai dengan makna sebenarnya. Sedangkan memaknai pesan secara konotatif berarti menangkap makna yang tersirat kiasan atau nilai emosional yang terkandung dalam kata atau ungkapan tersebut. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.